hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, terkhusus anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat, yaitu menguatkan musuh, memperlemah kita, membuka jalan bagi musuh untuk melakukan infiltrasi, penyusupan, masuk ke dalam areal daerah kita, kemudian mengacak-ngacak dari dalam. Fajasu khilal diyar, mereka merajalela, mengadakan kekacauan di dalam negeri kita. Tubuh kita ini ibarat negeri kita, dan musuhnya adalah setan. Setan berusaha masuk ke dalam hati, terutama ke jantung pertahanan kita, pengendali dari seluruh tubuh kita. Apa itu hati kita? Ibarat raja bagi anggota tubuh. Hati ini pengendali pandangan, pengendali pendengaran, pengendali lisan, pengendali anggota badan, tangan dan kaki. Berbuat baik atau buruk, kaki kita melangkah kemana, tangan kita melakukan apa, penglihatan kita melihat apa, pendengaran kita digunakan untuk apa, semua tergantung hati. Kalau hatinya baik, semua anggotanya, indranya dipakai untuk meraih kebaikan. Kalau buruk, dipakai untuk melakukan keburukan, sekadar untuk memuaskan keinginan sang hati yang kondisinya buruk. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila kondisi segumpal daging ini baik, baiklah seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Bila kondisi hati buruk, akan buruk semua amal yang dilakukan oleh anggota badan. Segumpal daging ini adalah hati. Makanya setan sebagai musuh untuk menguasai kita berupaya mempengaruhi hati. Wajiblah bagi kita untuk menutup seluruh jalan masuk setan. Border-border dari daerah kekuasaan kita harus dijaga ketat.
Border itu daerah perbatasan. Jangan sampai masuk musuh ke negeri kita melalui perbatasan tersebut. Makanya setiap perbatasan pasti dijaga ketat dengan pasukan yang bersenjata cukup, ya, agar bisa menghalau seluruh musuh yang akan masuk ke dalam. Apakah border atau perbatasan dalam tubuh kita? Border itu indera kita, mata kita, telinga kita, ya, indera kita. Sebab itu semua akan langsung dikirim informasi yang didapat oleh mata, oleh telinga, oleh indera kita, dikirim ke hati, ke otak. Lalu mempengaruhi hati kita. Makanya jaga pendengaran, jaga pandangan, jaga indera kita. Jangan sampai setan masuk ke sana. Ketika indera kita gunakan untuk bermaksiat, melihat yang haram, mendengar yang haram, berkata yang haram, seluruhnya akan memberikan efek ke dalam hati. Informasi yang masuk dalam hati pasti buruk, seburuk dosa dan kemaksiatan tersebut. Itu maknanya setan sudah masuk ke dalam hati melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui indera kita. Maka itu yang harus dijaga. Oleh karena itu, agar hati kita, jiwa kita tidak dikuasai setan, tidak dilemahkan oleh setan, jaga border ini, perbatasan, tempat masuknya setan. Pertama apa? Hifdzul udhun an sima'il muharramat. Jaga tuh pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan untuk didengar. Apa saja? Banyak. Selain haram mendengarkan gibahan, haram juga mendengarkan musik dan nyanyian, haram juga mendengarkan uraian yang berupa syubhat dari pemahaman yang menyimpang yang bisa meracuni otak kita, menyimpangkan otak dan pemahaman kita dari kebenaran, dari tauhid, dari akidah yang benar, dari berpegang teguh kepada sunnah. Jangan dengarkan penjelasan yang menggiring untuk meyakini keyakinan syirik, keyakinan kufur, keyakinan bid'ah dan yang sejenisnya. Meracuni hati, lalu hati yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman yang keliru itu akan menyuruh seluruh anggota badan untuk mengamalkan amalan yang keliru dengan dikemas dengan pengamalan agama, padahal bukan bagian dari agama ini. Makanya berkata syaitan kepada anak-anak buahnya, kata mereka, "Thumma mna'u thagral udhun ayadkhula minhu ma yufsidu alaikumul amr." Fajtahidu alla yadkhula minhu illa al-batil. Fa innahu khafifun 'ala an-nafs tastahiluhu wa tastajamiluhu wa takhayyaru a'dzab al-alfaz wa asharaha lil albab. Kemudian kalau mereka, yaitu manusia, menjaga pandangannya, pendengarannya, sehingga tidak masuk tidak digunakan untuk keburukan, maka bersungguh-sungguhlah jangan sampai ada yang masuk ke telinga manusia kecuali kebatilan. Karena kebatilan itu sesuatu yang enteng dan ringan masuk ke dalam jiwa.
dihiasi, dikemas dengan sesuatu yang indah, pesonakan atau goda mereka, rayu mereka dengan lafaz-lafaz yang bisa menyihir otak mereka. Rayu goda mereka dengan gurauan-gurauan yang akan membuat hawa nafsu mereka itu terlena. Kalau kalian melihat manusia itu membuka pendengarannya, maka bisikan kepada mereka. Nanti akan ada kesenangan-kesenangan lain yang menyusul. Begitu. Jaga jangan sampai masuk ke telinga mereka itu hal-hal yang bermanfaat. Kalamullah atau kalam Rasulnya. Jangan sampai mereka mau mendengarkan uraian ayat, pedaran hadis, quote atau nasihat berharga dari para ahlinya. Kalau ternyata mereka itu tidak bisa dihalangi dari mendengar Al-Quran, dari mendengar kajian, tetap mereka itu ngaji, tetap mereka itu belajar, tetap masuk ke dalam telinga mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkurihi fihi wal izzati bihi. Halangi jangan sampai mereka faham. Jangan sampai isi dari pelajaran ulum syariah ini masuk ke dalam hati mereka, menjadi bagian dari keyakinan mereka, menjadi bagian dari kepercayaan mereka. Jangan. Tapi sebaliknya, kalau ada penjelasan dari ilmu syariah, dari perintah Allah dan Rasulnya, dari kalamullah dan Rasulnya, maka berikan pemahaman bahwa itu terlalu berat untuk mereka, nyaris mustahil untuk dilakukan dan membebani jiwa. Bayangkan untuk menjadi orang soleh, di tengah tidur yang nyenyak harus bangun. Masih ngantuk, dingin, malas, harus mengambil air wudhu, harus gosok gigi, harus kemudian melakukan sholat dengan bacaan-bacaan yang panjang, pegal-pegal. Berat ini. Nyaris mustahil lah untuk dilakukan. Siangnya harus mengosongkan perut, mengeringkan tenggorokan, melakukan saum. Huwa himlun thaqilun alaiha. Ini sesuatu beban yang sangat berat. Sehingga apa? Sehingga nyaris mustahil untuk dilakukan. Kalau toh tidak, maka berikan pemahaman rayuan bahwa itu semua tidak wajib. Tahajud tidak wajib, saum Senin Kamis atau Daud atau Ayyamul Bid tidak wajib, tidak dosa kalau kotoh kita tinggalkan juga, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah maka muncul pemahaman nggak perlu berpayah-payah tahajud karena itu tidak wajib. Nggak perlu berpayah-payah melaparkan diri, menghauskan diri karena tidak melakukan itu pun tidak dosa. Nggak perlu membaca Al-Quran di target 1 hari 1 juz karena itu hanya
memberatkan jiwa, membebani perasaan dan psikis kita, selain juga berat secara fisik dalam arti mungkin pegal, mungkin juga capek melafazkannya. Padahal semua itu bukan sesuatu yang wajib, yang berdosa apabila ditinggalkan. Ketika ditanamkan hal ini dalam diri manusia yang sudah mendengar penjelasan tentang keutamaan tahajud, keutamaan saum sunnah, keutamaan baca Al-Quran, akhirnya malas untuk melakukannya karena tertanam dan ditanamkan oleh setan semuanya itu bukanlah merupakan sesuatu yang wajib. Adapun kebenaran yang sampai terdengar ke telinga, maka itu sesuatu yang kata setan harus ditinggalkan. Tanamkan sikap permusuhan ke dalam jiwa kepada orang yang menyampaikannya, benci. Karena orang yang menyampaikan kebenaran tidak bisa tidak pasti dianggap usil terhadap kesalahan orang lain. Biasanya yang menyampaikan kebenaran menyuruh untuk melakukan kebaikan. Jangan malas dalam melakukan hal itu. Orang yang malas dalam beribadah tersindir, terusik dengan penjelasan itu. Yang menyampaikan kebenaran biasanya mewanti-wanti, jangan sampai melakukan perkara yang haram. Para wanita, tutuplah aurat, jangan diumbar. Para istri, taatlah ke suami, diamlah di rumah, jangan keluar tanpa ada keperluan. Para lelaki, jangan sampai merokok, jangan sampai mabuk, jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obat yang terlarang, jangan berjudi, jangan mencuri. Maka para pelaku dari semua itu tersinggung. Perokok tersinggung, pemabuk tersinggung, penjudi tersinggung, tukang maling, copet, rampok tersinggung, koruptor tersinggung, pezina tersinggung, dan seterusnya. Akhirnya muncul kebencian. Lalu warrabih bainan nas aula bil ithar. Orang yang beruntung secara finansial, secara duniawi di tengah-tengah manusia itu biasanya lebih diapakan, lebih diprioritaskan, lebih dihargai, lebih dihormati. Makanya kalau ingin disegani orang, dihormati orang, genggamlah dunia. Raihlah harta. Raihlah juga pangkat, jabatan, kekuasaan. Orang akan segan. Orang akan hormat. Orang akan menghargai. Orang akan takut. Kejar dunia. Ini yang ditanamkan oleh syaitan laknatullah alaih. Maka kata syaitan kepada anak buahnya, fatudkhilunal batila alaihi fi kulli qalibin yaqbaluhu wa yakhifu alaihi wa tukhrijuna lahul haq min kulli qalibin yakruhu wa yuthqiluhu alaihi. Masukkan oleh kamu kebatilan ke dalam hati mereka. Dari segala arah yang bisa mereka terima dan enteng dalam menerima hal itu, keluarkan semua kebenaran dari lubuk hati mereka dengan segala cara, dari segala arah yang membuat mereka itu merasa berat menerima dan mengamalkan kebenaran tersebut. Begitu cara setan memberikan instruksi kepada anak buahnya melalui pendengaran manusia. Jadi bagaimana cara menyusup ke dalam hati manusia melalui pendengaran? Setan memberikan instruksi yang rinci.
Upayakan agar orang itu mendengar kebatilan yang melalaikan, yang menghibur, membuat senang, membuat tenang, membuat gembira, membuat bahagia dengan sesuatu yang batil. Maka mereka tidak akan lagi merasa senang dan terhibur dengan apa yang mereka dengar tentang kebenaran. Orang yang sudah terhipnotis, tersihir, merasakan tenang, terhibur, nyaman dengan mendengarkan musik dan lagu dan nyanyian, mereka tidak akan merasa terhibur dan tenang dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan pedaran ilmu. Coba umpamanya ya, makhluk yang selalu memakan hal yang kotor-kotor umpamanya, dan mereka merasakan aroma yang menyenangkan mereka dari bau busuk dari hal yang kotor-kotor tersebut. Dikasih yang bersih-bersih, dia nggak akan mau. Mereka nggak akan mau memakannya. Dan sebaliknya orang yang terbiasa makan yang bergizi, yang enak, yang sehat, yang bersih, seperti kita manusia, kita hanya makan yang bergizi dan yang bersih. Pasti sodorkan umpa yang kotor, nggak mau. Daging tapi busuk, ya nggak mau. Muntah kita melihat, apalagi mencium, apalagi memakannya. Begitulah orang yang selalu hatinya dimasuki oleh kebenaran, oleh bacaan Al-Quran, oleh pedaran hadis, oleh penjelasan ulum-ulum syariah yang bermanfaat masuk ke dalam hatinya, membuat sehat seluruh jiwanya. Pendengarannya merasakan ketenangan ketika mendengar alunan ayat suci Al-Quran dibacakan, mendengar pedaran hadis, kajian dan kajian. Matanya sangat sumringah dan sangat bersemangat, excited ketika melihat mushaf Al-Quran, kitab-kitab berbahasa Arab yang mengandung penjelasan ulum syariah. Hiburannya di sana, ketenangannya di sana. Tapi ketika mendengarkan musik dan nyanyian, lalu mereka menyumpal. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berjalan bersama salah satu pembantunya, yaitu Nafi, Maula Ibnu Umar. Tiba-tiba berpapasan dengan seorang gembala yang sedang meniup seruling. Langsung nutup kupingnya. Siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menjauh, mengambil jalan lain. Setelah menjauh dia bertanya kepada Nafi, apakah masih terdengar? Kalau masih terdengar, tetap tutup. Kalau sudah tidak terdengar, barulah dibuka. Lalu setelah itu beliau menyatakan, demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ketika mendengar seruling gembala, terus beliau menutup. Ini border loh, ini perbatasan yang harus dijaga. Jangan sampai setan masuk melalui pendengaran kita, masuk ke dalam hati, lalu menebarkan racun di dalam hati. Kalau hati sudah terkontaminasi, terkotori, akhirnya menjadi buruk, jelek, dan membusuk. Kebusukan hati akan mempengaruhi seluruh amalan. Dia akan menyuruh seluruh anggota badannya untuk apa? Melakukan hal-hal yang sama busuknya dengan kondisi hatinya. Maka coba lihat bagaimana saudara-saudara mereka dari kalangan setan, dari kalangan bangsa manusia. Bagaimana umpamanya manusia-manusia yang sudah terkuasai hatinya oleh syaitan dan menjadi bagian dari mereka, disebut syayatinal ins, setan-setan dari kalangan bangsa manusia.
Bagaimana mereka memandang amar ma'ruf nahi munkar? Mereka rata-rata tidak mau ambil risiko. Sudahlah, biarkan itu orang lain. Kita jangan ikut campur urusan mereka. Kesalahan mereka biarlah untuk mereka. Yang penting kita tidak demikian. Yang penting kita selamat. Gak ada amar ma'ruf nahi munkar, gak ada kepedulian. Seolah-olah hidup ini hanya untuk diri sendiri. Padahal wujud adanya iman dalam hati adalah adanya kepedulian sosial. Ada perbuatan zalim yang berlangsung di hadapannya, dia cegah. Ada kemungkaran yang sedang terjadi di hadapannya, dia upayakan untuk tidak terjadi. Karena setiap kezaliman, kemungkaran pasti merugikan pihak lain. Makanya disebut mungkar. Maknanya memberikan madarat kepada pihak lain. Makanya disebut amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu melarang dari yang mungkar. Karena setiap kemungkaran pasti merugikan orang lain. Mungkin merugikan kita, kalau toh tidak kita, orang lain selain kita. Sebagai seorang mukmin wajib menunjukkan kepedulian, kasih sayang kepada sesama mukmin itu wujud nyata adanya iman. Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kamu nggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu mencintai sesama mukmin. Adanya rasa cinta kepada sesama mukmin wajib ditunjukkan dengan adanya kepedulian. Salah satu wujud kepedulian ini amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan orang lain dengan sebaik-baik cara untuk melakukan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Menyuruh berbuat baik dengan cara yang baik, melarang orang dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Itulah etika beramar ma'ruf nahi munkar. Dan itu wujud kepedulian, wujud adanya iman. Makanya hidup seorang mukmin paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena itu pula orang itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Paling bermanfaat berarti paling baik, paling dicintai oleh Allah. Lafaz hadis yang pertama riwayat Bukhari tadi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Salah satu manfaat yang diberikan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selain menolong, membantu. Makanya memberi manfaat kepada orang lain termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling Allah cintai itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada sama muslim. Jadi lihat, tauhid berkaitan dengan masalah akhlak dan muamalah. Salah satunya adalah kepedulian. Orang yang sudah tidak punya kepedulian kepada orang lain, orang itu sudah tercabut iman dari dirinya. Biarkan mereka berbuat buruk asal kita tidak begitu.
Biarkan mereka itu umpamanya mengganggu orang lain, asal kita jangan seperti itu. Itu nggak peduli. Nggak peduli berarti nggak ada iman. Apalagi risiko dari amar ma'ruf nahi munkar bisa menimbulkan gesekan bahkan benturan dengan orang lain. Ketika kita belajar ilmu, risikonya hanya internal. Melawan diri sendiri, kemalasan, kelelahan, kepenatan. Tapi ketika mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, itu baru bergesekan dengan pihak lain. Menyampaikan ilmu berarti harus memberi nasihat, mengoreksi kesalahan orang. Dan orang yang kesalahannya dikoreksi nggak semuanya legowo, berlapang dada. Banyak yang tersinggung, terusik, kemudian bukan hanya defense, bertahan, mencari apologi, mencari pembenaran, bahkan balik menyerang. Lahir kebencian kepada orang yang menasihatinya. Itu salah satu di antara ikhtiar syaitan agar orang tersebut tidak terpengaruh oleh nasihat orang lain. Berdasarkan hal itulah maka syaitan menasihati orang dengan nasihat yang isinya langsung masuk ke dalam jiwa tanpa terdengar suara apapun di telinga, untuk tidak ikut campur kepada urusan orang lain, dalam arti nggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Nanti risikonya kamu akan difitnah, dibenci, dimusuhi oleh orang dan yang sejenisnya. Keluarkan juga kecintaan terhadap sunnah dari hati mereka. Karena apa? Karena berpegang teguh kepada sunnah tersebut juga berisiko. Berisiko dibenci, berisiko dianggap aneh, berisiko dipojokkan, berisiko dicela, dicaci dan dimaki. Itu nyata, itu sunnatullah di zaman baheula mula sampai sekarang, sampai hari kiamat. Innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap ajaran yang aneh, yang asing. Karena menyimpang dari ajaran yang umum berlaku di masyarakat tersebut. Awal munculnya Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak Islam ini akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya, seperti di masa-masa kemunculan Islam pertama kali. Dianggap aneh, dianggap asing, dimusuhi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagia orang-orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Dalam satu riwayat, orang yang dianggap aneh, dianggap asing itu orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah dimatikan oleh orang. Dan seterusnya begitu. Nabi SAW di awal kemunculan beliau dengan dakwahnya dimusuhi, dicaci, dimaki, mau dibunuh, diboikot, diperangi, dan seterusnya. Demikian juga dakwah yang dilakukan oleh para ulama, para duat, para asatidz di daerah yang di sana Islam masih minim. Ketika ditampilkan Islam yang benar, reaksinya dahsyat.
sikap ittiba kepada sunnah dari diri mereka. Dengan cara apa? Takut-takuti dengan resikonya. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu pasti dicela. Memelihara jenggot disebut kambing. Cingkrang disebut kebanjiran. Perempuan bercadar disebut ninja. Disebut babegig sawah. Overall semuanya yang berpenampilan begitu disebut teroris segala macam. Sampai akhirnya berupaya menghafalkan Quran sejak kecil pun disebut sebagai bibit-bibit terorisme. Padahal Al-Quran ini ajaran pemberantas terorisme. Kalau mau memberantas terorisme, ajarkan Quran Sunnah secara benar, dijamin anti terorisme. Terorisme lahir karena kedangkalan para pelakunya terhadap ajaran Islam, serta kekeliruan mereka dalam memahami Islam. Di samping tentu saja ada pihak ketiga yang main. Itu dilahirkan, diciptakan, sok bikin teror atas nama agama, atas nama Islam terutama. Nah kalau pelakunya agama lain mah tidak disebut teroris. Tapi kalau Islam ya. Lalu tercemarilah citra baik dari Islam dan kaum muslimin dengan aksi tersebut. Terlalu nampak ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman melakukan pemboman, kemudian mengatasnamakan Islam. Tapi ketika ada orang yang nyata-nyata menghina Islam, menghina Quran Sunnah, mana teroris tuh? Nggak ngebom dia tuh, gitu kan? Tenggelam tuh. Kemana tuh? Kan aneh, tapi nyata memang. Demikian juga keluarkan keyakinan dalam diri manusia tentang pemahaman yang benar tentang asma dan sifat Allah. Kita mengetahui Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Seluruh nama Allah dan sifat Allah agung dan mulia. Namanya terbaik, makanya Al-Husna, bukan Al-Hasanah. Al-Asmaul Husna, bukan Al-Asmaul Hasanah. Kalau Hasanah baik, kalau Al-Husna terbaik. Bentuk jamak daripada Al-Ahsan, bentuk muannas daripada Al-Ahsan. Kalau Hasan, Hasanah. Ahsan, Al-Husna. Ahsan terbaik, Hasan baik. Al-Asmaul Husna, nama-nama terbaik bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifatnya. Keluarkan keyakinan itu dari diri mereka dan ganti dengan keyakinan pemahaman yang keliru dan menyimpang. Tazim, tashbih, takyif, dan yang sejenisnya, tamsil. Oleh karena itulah maka lahirlah keyakinan-keyakinan tentang Allah Azza wa Jalla yang menyimpang dari apa yang pernah diyakini oleh Nabi, para sahabat, dan 3 generasi awal dari kaum muslimin. Generasi terbaik. Maka mereka akhirnya menamai ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya dan istiwanya Allah di atas aras. Terpisahnya Allah dari seluruh makhluknya, mereka namai dengan sikap tahayyuz. Itu nggak boleh kalau umpama Allah disebut di atas makhluknya, istiwa di atas aras, oh berarti sama dengan makhluk, oh berarti membutuhkan makhluk, membutuhkan aras, oh berarti arasnya lebih besar daripada Allahnya. Makanya tak boleh meyakini demikian. Kan gitu ya, yang ngomongnya bukan orang awam, orang yang dianggap faham agama, tapi dalam hal ini memahami agama dengan otak. Tidak dipakai dan tidak dinukil penjelasan para ulama terdahulu. Kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Oh berarti arsy-Nya lebih besar dong daripada Allah. Itu otaknya yang dangkal.
Seolah-olah kalau sesuatu berada di atas sesuatu yang lain itu menempel dan membutuhkan yang di bawahnya. Kan gitu. Itu sesuatu yang tidak real, tidak realistis, tidak logis, tidak rasional. Tidak setiap orang sesuatu yang ada di atas membutuhkan yang di bawah, enggak. Sering saya ungkit. Tuh awan berada di atas gunung. Apakah gunung lebih besar dari awan? Enggak. Awan bisa jauh lebih besar, bukan hanya gunung, bahkan dari sebuah kota, bahkan dari beberapa negara. Kalau sesuatu di atas sesuatu yang lain, apakah nempel menempati? Enggak. Lihat, apakah awan menempati dan nempel di gunung? Tidak. Jauh di atas gunung. Lalu kenapa kalau disebut Allah istiwa di atas aras, oh berarti Allah nempel di aras dan Allah membutuhkan aras dan berarti arasnya lebih gede. Itu otak macam apa yang kayak begitu? Mereka juga menamai nuzulnya Allah ke langit dunia dengan taharrukan wa intiqalan, bergerak dan berpindah. Allah kan oleh Nabi SAW dikatakan yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, lalu berkata mayas'aluni fa'utih. Siapa saja orang yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampunan pasti akan diberikan ampunan. Ditakwil dengan takwil yang sesuai dengan otak mereka. Hasil takwil ta'til. Ta'til itu menolak istiwanya Allah di atas aras, ditakwil dengan makna istaula, dengan makna menguasai. Artinya akhirnya istiwanya Allah sendiri di atas aras ditolak. Enggak, Allah enggak ada di atas aras. Istawa di sana itu menguasai. Itu pemahaman yang berbahaya. Kenapa? Karena apakah sebelum istiwa di atas aras Allah tidak menguasai aras? Allah itu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari lalu istiwa di atas aras. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi belum istiwa di atas aras. Kalau istiwa di sana menguasai, berarti ketika menciptakan langit dan bumi, ars itu belum dikuasai oleh Allah gitu. Dikuasai oleh siapa? Itu bahayanya tuh. Oleh karena itulah maka lahirlah beberapa penyimpangan dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena apa? Karena ada provokasi dari setan laknatullahi alaih. Menyebar di kalangan sama manusia karena peran dari setan-setan dari kalangan manusia yang menyebarkan ajaran ini kepada sama manusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka memusuhi para duat, para asatid yang mengajarkan akidah dan tauhid yang benar sebagaimana tauhid dan akidah yang difahami oleh generasi as-salafus salih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Coba lihat. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin.
Sebagian mereka saling mewahyukan kepada sebagian yang lain dengan kata-kata yang dihiasi dengan kalimat yang indah, sekadar untuk menipu. Kalimat yang indah ini bisa susunan kalimatnya indah secara nilai sastranya, bisa penjelasannya yang seolah-olah masuk akal mereka, akal orang awam. Berakibat apa yang diterangkan dalam Quran Sunnah ditolak. Karena seolah-olah bertolak belakang dengan akal orang awam. Bukan akalnya para ulama. Lihat, Allah dalam ayat ini menamai hujjah para setan dengan sebutan zukhrufa, perhiasan. Dihiasi dengan kalimat, penjelasan yang indah, kata-kata yang dianggap bijaksana tapi tidak bijaksini. Padahal dia batil. Kenapa kebatilan disebut sebagai perhiasan? Sebab orang yang menyampaikan kebatilan itu mengemas penjelasan batil itu dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat yang seolah-olah seperti sesuai dengan logika, logis, rasional, masuk akal. Seolah-olah. Kalau seolah-olah berarti tidak. Seperti masuk akal berarti tidak masuk akal. Dan masuk ke dalam pendengaran manusia yang awam, lalu tertipulah mereka. Betapa banyak orang yang tadinya meyakini kebenaran Ahlus Sunnah dalam hal asma wa sifat, seperti istiwanya Allah di atas arsy, lalu mendengar penjelasan orang-orang yang mentawil itu dengan penjelasan yang seolah-olah masuk akal mereka, lalu mereka berubah. Akhirnya menjadi pembela mereka dan pencela akidah Ahlus Sunnah dalam hal tersebut. Dan inilah sukses besar dari upaya syaitan. Dalam hal apa? Dalam hal membobol border atau perbatasan yang bisa dimasuki dari tubuh manusia melalui pendengarannya. Dimasukkan argumentasi yang syubhat, melahirkan kebid'ahan, dimasukkan perkara-perkara yang sifatnya dosa dan maksiat, meracuni hati. Berpadulah antara kotornya noda dari dosa dan maksiat dengan racun dari syubhat. Bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya hati orang tersebut. Dan hati yang rusak bisa membuat lahirnya amalan busuk dari anggota badannya. Sebusuk kondisi hatinya. Oleh karena itu maka jaga telinga. Jaga pendengaran. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk yang masuk ke dalam pendengaran kita lalu meracuni hati kita. Seperti penjelasan-penjelasan yang berisi syubhat dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah manhaj. Dengan cara mendengar, pokoknya ngaji mah kemana aja. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Simple. Prakteknya tidak sesimpel apa yang diucapkannya. Yang jadi masalah karena keawaman kita, kebodohan kita, kita nggak tahu yang ini yang kita dengar itu benar apa salah. Yang jelas mah ada ayatnya, ada hadisnya. Tuh, oh pasti benar padahal salah. Bukan ayat dan hadisnya yang salah. Ayat hadisnya pasti benar. Apa yang salah? Interpretasi, penjelasan, penafsiran ayat dan hadis yang disampaikan oleh orang itu yang belum tentu benar. Tapi karena keawaman kebodohan kita dianggap benar lalu diyakini sebagai kebenaran. Padahal itu racun. Ibarat orang awam dalam masalah makanan gitu ya.
Yang menjadi patokan bagi orang untuk menyukai makanan adalah udah rasa, penampilan, dan harga sudah. Harga murah meriah, rasanya enak, penampilannya itu apa ya? Tempting gitu. Apa tempting itu? Menggiurkan, pikabitan. Dimakan, aduh enak. Tapi nggak tahu kandungan isinya apa. Diperiksa oleh ahlinya, ahli gizi, dokter gitu, ahli kesehatan, herbalis. Walah ini berbahaya, banyak racunnya. Enaknya rasa makanan ini karena memang ada zat kimia, zat perasa. Temptingnya atau menggiurkannya penampilan, penampakan, tekstur dari makanan itu karena memang ada zat warnanya, kimia lagi tuh. Banyak racunnya, banyak yang bisa menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit dalam tubuh kita dalam jangka panjang. Bisa kanker, bisa ginjal, bisa pankreas, bisa segala macam. Lalu kita, orang ahli gizi atau dokter itu mewanti-wanti ini, awas jangan dimakan, ini berbahaya. Oleh orang awam dijawab, enak begini, menggiurkan begini, dan saya sudah tahunan makanan ini nggak apa-apa tuh. Dibantahlah penjelasan ahlinya, para dokter, para ahli gizi dibantah. Itu mah mungkin persaingan bisnis, dokternya ahli gizinya mungkin jualan yang lain nggak laku, makanan ini laku, lalu dengki tuh gitu tuh kesana lari. Iya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum terasa. Atau mungkin sudah ada, tapi karena kondisi masih agak fit, masih agak muda, maka belum kelihatan efeknya. Tapi kalau diperiksa sudah kelihatan. Periksa tensinya, hipertensi. Tinggi di atas 150-160. Dicek kolesterolnya, di atas 200, di atas 300. Dicek kadar gulanya, di atas 200, di atas 300. Dicek asam uratnya, di atas 10. Ya sudah begitu mah. Ya, tapi itu hanya bisa diketahui oleh ahli gizi, oleh para ahli, oleh dokter, oleh ahli kesehatan. Orang awam enggak. Demikian juga pemahaman dalam sebuah agama. Sebuah pemahaman dalam agama tidak hanya nih ayat, nih hadis, apa sih benar? Enggak. Orang awam enggak tahu salah benarnya. Disangka benar padahal salah, lalu diambil. Dengan prinsip kebenaran diambil dari manapun datangnya, walaupun dari anak kecil, walaupun dari setan. Kalau benar ambil. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ayat kursi. Itu dari setan. Kalau kebenaran ambil. Iya, itu tahu bahwa benar omongan setan. Kalau kamu digoda setan baca ayat kursi, karena ada yang membenarkan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu itu benar. Kalau orang awam tahu ini benar dari mana? Karena keawaman, karena kebodohan, dia ambil yang dianggap benar padahal salah. Dia tolak yang dianggap salah padahal benar. Terjerumus dia. Jadi jaga pendengaran. Jangan sampai ada yang masuk syubhat ke dalam hati kita melalui pendengaran. Jaga pendengaran. Jangan sampai pendengaran jadi pintu masuk setan meracuni hati dengan dosa dan maksiat. Seperti musik dan nyanyian. Inilah salah satu upaya kita agar tidak mudah terkuasai oleh syaitan laknatullahi alaih. Jaga border kita berupa pendengaran. Dan sampai itu dijadikan alat masuk atau jalan masuk syaitan untuk menguasai manusia. Inilah yang pertama, memelihara pendengaran agar tidak dikuasai syaitan. Insya Allah border lainnya dari tubuh kita akan kita bahas di dalam penjelasan kajian berikutnya di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati man azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz di sesi tanya jawab ini, kami persilahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulya. Ya, Ustadz, saya mau tanya masalah menjaga pendengaran. Jangan sampai hati kita kemasukan setan. Ya, setan memang musuh kita. Nah, yang saya tanyakan, setan itu tidak memilih orang mukmin. Sekarang tuh banyak orang-orang yang ahli agama, tapi kalah sama penguasa. Kadang-kadang malah diperintah sama penguasa. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berilmu tapi kalah oleh apa? Penguasa apa keluarga? Tunduk pada penguasa. Oh, tunduk kepada penguasa. Taib, barakallahu fik. Banyak orang yang berilmu tapi tunduk kepada penguasa. Memang kita harus tunduk kepada penguasa. Artinya taat dan patuh kepada aturan penguasa selama aturannya benar. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh Allah, oleh kamu Allah, taati oleh kamu Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu penguasa, orang yang mengurus urusan dunia kita. Dalam urusan dunianya ya taati selama benar. Kalau dalam urusan agama jangan taat ke ulil amri, taatnya ke Allah dan Rasulnya. Makanya ulil amri tidak mengatur tata cara sholat, tata cara saum, enggak. Itu sudah ada dalam syariatnya. Nggak bisa diutak-atik, dirubah, diganti, ditambah, dikurang oleh penguasa. Enggak. Taat kepada penguasa dalam perkara di luar agama. Dalam perkara dunia. Taati. Tunduk patuh selama aturannya benar. Seperti aturan berlalu lintas. Adanya letter S dicoret, nggak boleh berhenti. Harus taat. Letter P dicoret, harus tidak boleh parkir, harus taat, jangan parkir di sana. Ada lampu merah, harus berhenti. Lampu hijau, harus jalan, jangan sampai lampu hijau berhenti. Itu orang jadi terhalang. Atau keharusan memiliki KTP, memiliki SIM, memiliki paspor bagi orang yang mau ke luar negeri. Ketentuan umpamanya sekarang musim pandemi vaksin, demi kemaslahatan bersama. Ketentuan 5 ketika musim pandemi, 5 nganggo masker, ngawasuh panangan, ngajaga jarak, dan seterusnya dalam bahasa Sunda. 5M. Itu aturan yang dibuat oleh siapa? Oleh penguasa. Dalam perkara dunia, ya harus tunduk demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai ini buatan manusia, kita labrak saja. Kalau lampu merah kita labrak saja. Bukan aturan Allah, itu aturan manusia. Aturan manusia nggak boleh diikuti. Akhirnya ditabrak lampu merah, kecelakaan. Jadi tunduk patuh kepada penguasa atau ulil amri dalam perkara apa? Dunia, bukan agama. Selama aturan itu benar. Ketika aturannya salah, nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Kalau penguasa menyatakan para wanita wajib dibuka kepalanya, nggak boleh pakai kerudung, maka haram taat. Tidak boleh taat, tetaplah pakai kerudung. Para lelaki wajib dicukur jenggotnya, nggak boleh pakai jenggot sebab membahayakan jika dicari-cari alasannya. Apa bahayanya jenggot dengan kalau jenggot nanti masuk mesin ketarik,
Kalau begitu lebih bahaya pakai pakaian dong daripada pakai jenggot. Gak masuk akal gitu kan. Kan banyak karyawan oleh bosnya itu jenggotnya. Kenapa Pak? Ya nanti berbahaya. Gimana bahaya? Kalau jenggotnya masuk mesin gimana? Jenggotnya gak seberapa gitu ya. Kegilas kan di kepala kamu. Gak masuk akal. Itu mah hanya sikap antipati kepada salah satu di antara syiar Islam saja. Kalau tuh ada sebagian orang yang menyatakan ini tidak wajib, terserah dia. Tapi yang berkeyakinan wajib jangan diutak-atik lah. Itu keyakinannya. Dan siap dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa dilarang? Gitu. Nah jadi seorang yang berilmu tunduk kepada penguasa, iya harus kepada aturan-aturannya yang baik. Yang tidak boleh adalah memanipulasi agama, ayat dan hadis demi kepentingan penguasa. Itu yang tidak boleh. Penguasa menerapkan aturan yang bertolak belakang dengan syariat. Dibela, dikasih ayat, dikasih hadis yang mendukung ketentuan itu dengan diputar balikan. Itu yang haram, yang terlarang. Jadi baik orang berilmu, apalagi orang awam, harus tunduk kepada penguasa, ya harus. Kalau nggak tunduk, nggak ada wibawa, timbul kesemrawutan. Selama tunduknya dalam perkara yang baik. Dalam perkara dunia, bukan perkara agama. Dan perkara agama sudah ada Quran Sunnah. Di luar perkara agama, wajib tunduk dan patuh. Ada perkara agama, penguasa berkewajiban mengurus urusan teknisnya atau waktunya. Seperti umpamanya umroh dan haji. Itu kan harus teknisnya diurus oleh negara. Ya, kita ikuti prosedurnya. Nggak bisa sembarangan. Ada saya, uang saya, ke haji saya, risiko saya. Kenapa harus ada paspor? Kenapa harus ada visa? Kenapa harus ada suntik meningitis? Apalagi sekarang harus ada suntik vaksin segala macam. Itu itu keliru. Dia nanti dia ada apa-apa memberi madarat kepada banyak orang. Di sana peran penguasa. Harus tegas. Ini daripada memadaratkan kepada semua, lebih baik ini saja yang dilarang. Satu, maslahat semuanya. Jadi tidak dipermasalahkan tunduknya seseorang kepada penguasa. Bahkan harus. Selama, sekali lagi, dalam masalah kebaikan. Adapun tunduk kepada penguasa termasuk mentaatinya dalam hal keburukan, ini yang terlarang. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selama ada pandemi tidak ada kajian offline di pengajian yang sunnah, tapi komplek perumahan kajian terus ada walaupun dalam masa pandemi secara langsung offline. Ustadz, apakah boleh mengikuti kajian offline di kompleks saya karena kajian tersebut membahas dan menerjemahkan satu kata demi satu kata dalam Al-Quran, tapi ustadznya bukan sunnah alirannya yang lain. Boleh tidak Ustadz mengikuti kajian tersebut? Karena satu sisi pingin cari ilmu, satu sisi lagi beliau bukan dari kalangan kita yang nyunah. Sedang pembahasannya menerjemahkan Al-Quran. Syukran Ustadz atas jawabannya. Silakan Ustadz. Taib, afwan, barakallahu fiik. Tadi tidak bisa dan tidak boleh kita mendengar dari sembarang orang. Jangan sampai ya daripada tidak ada kajian sunnah yang ada sajalah walaupun menyimpang. Mau nggak kita daripada tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada sayur, tidak ada lauk, tidak ada buah, ya tanah juga nggak apa-apalah. Apa begitu? Enggak, ya, karena tadi membahayakan subhat. Nah, kajian offline di kalangan Ustadz Sunnah sekarang sudah ada. Selain saya, sudah banyak yang mengadakan kajian offline. Saya belum. Insya Allah nanti hari Selasa yang akan datang, bukan besok. Mungkin Selasa depan lagi di Cipaganti, mudah-mudahan kita bisa mulai.
Kenapa kita belum berani? Ya karena kita belum berani menjamin prokes bisa diterapkan sesuai aturan. Pemerintah membolehkan kajian offline asal salah satu caranya adalah, salah satu prokes yang harus diterapkan adalah maksimal 50% dari kapasitas masjid. Kita bisa enggak? Enggak bisa. Kalau yang dulu-dulu saja sebelum pandemi, lebih dari 100% dari kapasitas masjid. Sampai ada yang di teras, ada yang nulis di motor, di tempat parkir gitu kan. Padat itu juga, haridang bayeng-yang di dalamnya itu. Nah sekarang sudah hampir 2 tahun nggak ada kajian, kita adakan kajian. Bukan sekedar 50%, mungkin bisa 150% yang hadir. Sudah melanggar prokes tuh. Orang lain yang mengadakan terus bisa prokes, bagus. Saya dukung, silakan adakan. Sebanyak mungkin, sesering mungkin. Ustaz-ustaz sunnah silakan. Nanti kita akan coba ya, 2 Selasa yang akan datang. Kalau bisa menerapkan prokes umpama maksimal ya tidak 50% lah 70% dari kapasitas, alhamdulillah. Bisa jaga jarak, bisa pakai masker, bisa cek suhu, bisa tetap ada hand sanitizer yang disiapkan gitu. Aman, insya Allah kita koordinasi dengan aparat kepolisian juga dan seterusnya dengan Satgas Covid minimal level kecamatan di tempat tersebut. Mungkin saja bisa kerjasama dengan Satgas Covid di kota, ya mungkin. Lalu semuanya menyatakan mendukung, siap, oke, kita adakan. Jadi sahabat, insya Allah sebentar lagi kita akan adakan mungkin 2 Selasa yang akan datang. Dan kalau kita bisa menerapkan prokes, sukses, bukan sukses membludak. Kalau membludak mah kan tidak sukses. Sukses dalam arti tetap bisa menerapkan prokes, kita adakan tambahan kajian. Mungkin di masjid yang sama, mungkin di masjid-masjid yang lain ya. Tetap jaga. Yang masuk ke telinga kita sampai ke hati kita adalah yang maslahat, yang manfaat, yang tidak mengandung madarat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz afwan di luar tema. Apakah dalil yang menyebutkan keutamaan sholat duha sahih Ustadz, dan adakah waktu afdol melakukan sholat duha? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, ada hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha, iya, sahih. Dan waktu yang terafdol adalah kata Nabi SAW, sholatul awwabin hina tarfadul fisal. Sholat awwabin itu sholat duha, yaitu ketika anak unta mulai kepanasan. Dan kelihatan mulai kepanasan, dia ini akan bersembunyi di bawah perut ibunya sambil menyusu. Dan itu terjadi sekitar jam 11 siang menjelang tengah siang. Dan itu saat terafdal untuk melakukan sholat duha bila memungkinkan. Terafdal bukan berarti tidak boleh di waktu yang lain. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau tidak memungkinkan melakukan sholat duha di jam 11 karena sedang bekerja, belajar atau yang lain-lainnya, maka tidak apa-apa diawalkan sekitar jam 7. Setelah matahari terbit kira-kira 15 menit matahari sudah terbit, silakan mulai melakukan sholat duha. Bila tidak memungkinkan dilakukan jam 11-an, maka lakukan di pagi hari, maka tidak apa-apa insyaallah ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Saya Bulala dari Bandung, seorang istri yang harus memilih dari 2 pilihan yang membingungkan. Yang pertama, tinggal bersama suami untuk pernikahan kedua di negara kafir, di komplek Nasrani, jauh dari masjid, bahkan di seberang rumah ada gereja. Atau yang kedua, tinggal bersama anak tunggal laki-laki saya dari suami pertama di Indonesia. Belum lama ini
ada maling masuk rumah dan bertemu muka dengan saya yang menimbulkan traumatik hingga saat ini. Namun anak saya ini sering pulang malam, bahkan tidur di rumah temannya untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Jadi saya sering ketakutan di rumahnya. Manakah yang harus saya pilih, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakillahu khairan. Ibu Lala di Bandung. Seorang istri wajib mengikuti suami termasuk dalam hal tempat tinggal. Ya boleh terpisah dari suami. Nanti hak dan kewajiban tidak tertunaikan. Bagaimana kalau suami tinggal di negara kafir dan jauh dari masjid, kemudian di depannya ada gereja? Pertama, kalau memungkinkan usul untuk pindah ke suami, suruh pindah. Walaupun di negeri kafir, coba cari lingkungan yang lebih islami. Tidak disebutkan negeri kafirnya di mana ya. Tapi yang jelas di negeri-negeri kafir selalu ada komunitas kaum muslimin. Umpamanya di Belanda ada satu semacam kecamatan lah mungkin bahasa kita, yang mayoritas atau banyak kaum musliminnya di sana. Orang-orang Maroko atau bahkan orang Indonesia, namanya daerah Osdorp. Banyak. Jadi melihat yang berjilbab besar bahkan bercadar tidak aneh di sana. Melihat ada ikhwan yang memakai gamis panjang, tidak aneh di sana. Pemandangan yang biasa. Kajian, bahkan sholat Id di lapangan dijaga oleh polisi. Bahkan sholat Ramadan, yaitu tarawih, bahasa kita tarawih, qiyamul Ramadan, masjid nggak sanggup. Karena kapasitas masjid sedikit, masjidnya kecil, yang ini membludak sampai di luar. Di jalan-jalan, dan mengajukan izin ke camat setempat, diizinkan, dijaga oleh polisi. Syiar nampak, boleh, nggak masalah. Kalau bisa pindah ke komunitas atau daerah seperti itu. Ada kajian-kajiannya, ada masjid. Itu yang pertama, itu yang terbaik. Tetaplah dengan suami. Kedua, kalau tidak memungkinkan, harus tetap di tempat itu. Nggak ada komunitas kaum muslimin di sana. Di depannya ada gereja. Maka suami tetap wajib diikuti. Adapun bagaimana cara kita mengantisipasi iman kita, tetaplah ikuti kajian-kajian online. Kalau offline nggak ada, online kan banyak. Ada komunikasi di antara komunitas kaum muslimin di negara atau di kota tempat kita tinggal. Saling komunikasi lewat grup WhatsApp atau Facebook atau media sosial yang lainnya. Silakan saling berkomunikasi, saling memberikan nasihat, memberikan support, memberikan informasi yang dibutuhkan. Bisa kita zaman sekarang ikut kajian-kajian online lewat YouTube, baik langsung ataupun rekaman, lewat media sosial. Bisa kita bertanya, minta nasihat kepada ustadz yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu, dibolehkan. Silakan. Tetap mengikuti suami. Ya, itu yang harus dilakukan oleh para wanita, wajib mengikuti suami dalam hal tempat tinggal untuk bisa tertunaikannya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut. Terpisahnya suami istri, apalagi dalam jangka waktu yang lama dan dalam jarak yang jauh, satu di Bandung, satu di luar negeri, negara kafir, itu berbahaya terutama bagi suami. Bagaimana sang suami terpenuhi kebutuhan biologisnya kalau istrinya jauh? Di negara kafir amat sangat mudah mencari pelampiasan yang haram dan itu berbahaya. Berdasarkan hal itu, ikutlah kepada suami dan silakan antisipasi kondisi yang ada agar tidak membuat diri kita futur. Pada zaman sekarang lebih mudah. Ada
komunitas, ada grup sesama kaum muslimin untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa saling mengingatkan, dan ada kajian-kajian online yang bisa kita ikuti ya. Demikian Bu Lala ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Baik, terputus kembali. Kami persilakan kepada para jamaah ataupun pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal. Bapak Ustaz. Ustaz, ana ingin menanyakan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga permintaan Rasulullah, yang dua dikabulkan, yang satu tidak, Ustaz. Yang dua diantaranya supaya umatnya tidak diazab di dunia. Dua, umatnya yang paling banyak masuk surga. Yang tidak dikabulkan, umatnya menjadi satu. Apakah ini hadis yang sahih? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat ya. Hadis tersebut salah satunya dimuat oleh Imam Syatibi rahimahullah kitab Al-I'tisam. Dan beliau menyatakan hadis itu hasan, bahwa Nabi SAW meminta 3 permintaan kepada Allah. 2 di antara dikabul dan 1 tidak. Yang 1 tidaknya itu yaitu minta agar umatnya tidak berpecah belah. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menciptakan manusia untuk berpecah belah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walidzalika khalaqahum. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, untuk hal itulah kami menciptakan mereka. Untuk hal itu maksudnya adalah untuk perpecah belah. Wala yazaluna. Manusia itu selalu berpecah belah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf. Di sini kata Imam Syatibi ditekankan manusia itu ikhtilaf. Pertama ada kata-kata la yazalun. La yazalun itu terus menerus, tidak henti-hentinya. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan isim fa'il. Dan kata beliau ismul fa'il yufidud dawam wa thabat. Isim fa'il itu artinya kata benda yang bermakna subjek. Mukhtalif adalah orang yang ikhtilaf. Isim fa'il memberi makna dawam dan thabat, terus menerus. Jadi manusia diberi karakter suka ikhtilaf. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum, untuk hal itulah lil ikhtilafi khalaqahumullah, untuk berikhtilaflah Allah menciptakan mereka. Oleh karena itulah maka ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, ditolak. Karena bertolak belakang dengan salah satu di antara maksud diciptakannya manusia, yaitu ikhtilaf. Berdasarkan ayat walidzalika khalaqahum, ayat walil ikhtilaf khalaqahum. Untuk berikhtilaflah maka Allah menciptakan mereka.
Lalu dikutip hadis tadi oleh Imam Syatibi rahimahullah. Demikian Pak Rijal, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan bertanya di luar tema. Ustaz, jika ayah wafat tanpa ada warisan harta ataupun aset, tapi punya banyak hutang dan ahli waris kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk bayar hutang karena hutang-hutang beliau karena hidup masih pas-pasan, masih ngontrak, tidak ada aset untuk dijual dan masih menafkahi ibu, istri plus 3 anak kecil dan saudara-saudara ayah juga tidak bisa membantu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan dari hamba Allah di Bandung. Silakan Ustaz. Ya, hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik, yassarallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau seorang berhutang karena memang harus, mungkin umpamanya tidak ada makanan dan keluarganya kelaparan, tidak punya uang, dia pinjam. Atau untuk kepentingan berobat, penyakitnya kronis atau berisiko kematian. Gak punya uang untuk berobat, lalu pinjam. Ternyata dia tidak mampu membayar. Kalau dalam pemerintahan Islam, dia wajib diberi dari zakat. Dan orang-orang lain gak peduli kepada dia. Sampai mati. Terbawa sampai mati dalam keadaan punya hutang. Dengan niat mau membayar hutang, kalau memang punya, maka maafu, termaafkan, dan Rasul SAW yang menjadi penjamin atas hutangnya. Kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi sampai mati anak-anaknya, ahli warisnya juga tidak memiliki kemampuan. Jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari pun dia tidak mampu. Orang Sunda bilang koreh-koreh cok. Nyari kerjaan saat itu, dapat saat itu, langsung dibelikan makanan ala kadarnya, saat itu habis. Nggak ada lebihnya untuk yang lain-lain. Kalau ada yang nyuruh bisa makan, kalau nggak ada yang nyuruh ya lapar. Apalagi untuk membayar hutang dari ayahnya, dia nggak mampu. Maka insya Allah hutang orang tersebut menjadi tanggungan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang nanti hutangnya tetap akan kebawa ke akhirat adalah orang yang mampu membayar hutang tapi dia menunda-nunda pembayaran hutang tersebut. Padahal ada uang untuk membayarnya. Ini karakter orang-orang kaya. Banyak duit tapi setiap belanja ngutang. Tapi terlihat gaya. Kalau kita umpamanya ya nggak punya uang terus mau beli makanan beras atau ikan asin ke warung ngutang dulu kan malunya. Tapi terpaksa. Orang-orang kaya malah pinjam ngutang tapi bangga. Pakai apa? Kartu kredit. Bawa troli yang gede, semuanya barang yang dia butuhkan dimasukkan, masuk ke tellernya, ke kasirnya, pas sekian juta Pak. Sambil bangga mengeluarkan kartu ngutang. Ngutang, padahal uang cash ada. Zalim tuh orang. Kalau pas belum terbayar, kalau mau bayar ke bawah mati, ini yang berbahaya. Kenapa zalim? Karena Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang kalau dia mampu membayar maka itu kezaliman. Kartu kredit kan begitu. Dia punya uang cash. Tapi ngutang dulu. Tolong bayarin dulu oleh bank. Dibayarin oleh bank. Nanti dia bayar ke bank. Ya ada bunganya. Walaupun kita membayarnya sebelum jatuh tempo. Gak ada bunga yang harus kita bayar. Tetapi akad perjanjiannya meridhoi sebuah transaksi yang mengandung unsur bunga. Itu yang berdosanya. Berdasarkan hal itulah maka orang itu nanti akan
diminta pertanggungjawaban atas hutangnya. Adapun kalau umpamanya seorang muslim berhutang, berniat membayar, berhutangnya untuk sesuatu yang memang keperluan mendesak, berupaya membayar tapi nggak mampu sampai meninggal, maka tanggungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.